Jadi Anda mengangkat tentang Tuhan, jadi mari kita bahas gambaran yang lebih besar lagi, ketika saya mengatakan kapan hal itu dimulai. Saya pikir, ketika sepertiga para malaikat Tuhan hilang. Dan ketika setan diusir dari sorga, semua argumentasi itu adalah mengenai pilihan pribadi. Anda mesti memilih, Anda akan menderita, atau apapun itu, tetapi Anda akan memiliki kebebasan memilih. Setan berkata, tidak, kamu tidak ingin mereka semua menderita, kamu tidak ingin semua itu. Orang macam apa kamu ini? Saya pikir kamu orang yang baik, sekarang kamu buat semua orang menderita, dan kamu bilang bahwa sebagian dari kami akan hilang. Aku akan beritahu apa yang perlu dilakukan. Saya pikir, hal yang sedang kita alami sekarang ini, adalah peperangan yang sama dengan kejatuhan sepertiga para malaikat. Dan masih merupakan argumentasi yang sama juga. Bagaimana bisa memperdaya sepertiga para malaikat yang senantiasa melihat Allah, memuji Allah, berdiri di hadapannya dan mereka mengetahui siapa Allah itu? Bagaimana bisa setan membujuk mereka? Pastinya setan membuat Allah seperti monster. Melalui belas kasihan, Anda mesti berkata, Dia menghendaki adanya yang hilang. Dia tidak akan menyelamatkan semuanya. Allah menghendaki engkau menderita, sedangkan saya memberitahu engkau ada cara untuk tidak menderita. Pikirkan saja itu. Anda benar sekali. Dan apa yang Anda lihat dalam pergerakan ini selama ratusan tahun, untuk membuat argumentasi semacam itu, bahwa Allah itu kejam. Allah membuat semua aturan ini untuk hidup Anda, dan Dia jahat. Tuhan mengatakan, janganlah kamu melakukan ini, engkau harus melakukan itu. Mengapa tidak ada kebebasan penuh? Dan para pengikut setan memakai argumentasi ini, lakukan apa kehendakmu. Itulah keseluruhan hukum. Kita tidak mesti mematuhi kode moral yang bodoh itu. Siapakah Tuhan ini sehingga Dia memerintah kita? Dan untuk waktu yang lama, insting jahat ini dicegah, khususnya di dunia barat, karena masyarakat mengatakan, ini hal penting dan bagus. Tetapi sekarang, hal itu runtuh, setelah periode beberapa generasi yang senantiasa diserang, indoktrinasi beberapa generasi anak-anak. Maka sekarang kita bergerak ke fase baru peperangan. Tetapi masih merupakan perjuangan yang sama, antara yang baik melawan kejahatan, sejak diciptakannya manusia. Mungkin bisa saja fase baru peperangan, tetapi inti peperangannya masih tetap sama. Apa yang menonjol dalam diskusi tadi? Yaitu mengenai hukum moral. Kita tidak memerlukannya. Itulah pendapat masyarakat, tetapi lihat akibatnya. Di masa silam ketika norma-norma itu dipatuhi, masyarakat teratur. Tetapi sekarang, hanya kekacauan. Apakah ini sebuah undangan agar hukum moral itu dikembalikan? Tentu saja, tapi ada. Tetapi adanya perangkap, karena selalu ada perangkap ketika setan terlibat. Hukum moral yang mana yang akan mereka kembalikan? Hukum Katolik. Versi Katolik. Apakah ada hukum keempat di dalamnya? Ya. Tidak. Itu menjadi hukum yang ketiga, karena hukum kedua dihilangkan, dan mereka mengubahkan harinya. Bagaimana dengan hukum kedua? Tidak ada lagi. Dan membagi hukum ke-10 menjadi 2 hukum. Ya, jadi Martin, di sini ada poin menarik. Mereka akan menjalankan hukum versi Katolik. Ya, dan masalahnya adalah mengenai tanda binatang. Mereka tidak akan memahaminya secara utuh, karena itu dikaitkan kepada hukum keempat. Jadi, kalau saya bisa membuat himbauan kepada Glenn Beck, Anda telah memiliki 500 buku kemenangan akhir, tolong baca satu saja, hanya satu. Jadi melalui dekrit yang memaksakan lembaga kepausan, dalam pelanggaran kepada hukum Allah, bangsa kita akan memutuskan diri sepenuhnya dari kebenaran. Ketika paham Protestan akan mengulurkan tangannya, melewati jurang guna menggapai kekuasaan Roma. Ketika dia menggapai jurang maut, guna menggapai tangan paham spiritualisme. Dan ketika di bawah pengaruh persatuan palsu 3 kesatuan ini, negeri kita akan membatalkan semua prinsip konstitusinya, sebagai negara Protestan dan pemerintahan republik. Dan yang akan mengupayakan penyebaran luas kepalsuan dan penyesatan kepausan. Maka kita bisa mengetahui, waktunya telah tiba untuk pekerjaan ajaib setan, dan akhirnya sudah dekat. Jadi apakah akhirnya sudah dekat, Martin? Saya meyakini demikian. Saya meyakininya, tentu saja. Sama seperti mendekatnya bala tentara Romawi merupakan tanda bagi para murid-murid sebagai kehancuran yang segera bagi Yerusalem.
Demikian juga kemurtadan ini menjadi tanda bagi kita, bahwa kesabaran Allah telah dicapai, dan ukuran dosa-dosa bangsa kita telah penuh. Dan malaikat belas kasihan akan segera terbang, dan tak pernah kembali. Umat-umat Allah akan kemudian terbenam dalam adegan penderitaan dan tekanan, yang digambarkan Nabi sebagai masa kesusahan Yakub. Nah, bagian yang menyedihkan adalah, bahwa orang-orang ini dengan tulus ingin meluruskan masalah ini. Tetapi mereka telah dibohongi. Dan mereka jatuh ke dalam perangkap. Pekerjaan siapa untuk memperingatkan akan perangkap ini? Gereja yang sisa. Dan jika umat yang sisa tidak melakukannya, apakah mereka gagal dalam menjalankan perintah Allah? Tentunya. Nah, bagaimana jika ada orang dalam lingkungan kita berkata, jika Anda melakukan hal itu, maka Anda adalah teroris. Biarkan saja, bahkan bila terjadi peperangan. Dan malangnya, bukan itu tujuan kita. Gereja ini bukanlah gereja oikumene. Benar. Hakim seluruh bumi akan segera bangkit dan menyatakan otoritasnya yang direndahkan. Tanda kelepasan akan diberikan kepada orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah. Yang menghormati hukum Allah, dan yang menolak tanda binatang atau patung binatang. Allah telah mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, agar umat-umatnya disiapkan melawan semua penentangan dan murka. Orang-orang yang sudah diperingatkan terkait peristiwa yang akan menimpa, janganlah duduk tenang-tenang menghadapi badai yang akan menimpa. Dengan mengatakan bahwa Tuhan akan melindungi mereka dalam masa kesusahan. Kita semestinya seperti orang-orang yang menantikan Tuhan, bukan dengan berpangku tangan, tetapi dengan bekerja sungguh-sungguh. Dengan iman yang teguh, bukan waktunya membiarkan pikiran kita dipenuhi hal-hal yang tidak penting. Ketika orang-orang tertidur, setan memasang perangkapnya, agar umat-umat Allah tidak mengalami belas kasihan atau keadilan. Pergerakan hari Minggu sedang bergerak dalam kegelapan. Ini tepat hal yang kita lihat. Dan kita menunjukkannya, Anda bisa melihat ini. Kita tidak bisa diam-diam saja. Para pemimpin sedang menyembunyikan permasalahan yang sebenarnya. Dan banyak yang bergabung dalam pergerakan, mereka sendiri tidaklah melihat kemana pergerakan ini mengarah. Mereka tidak melihatnya. Sayangnya, memang adanya banyak orang yang jujur, tetapi Anda harus bangun. Pengakuannya nampaknya tenang dan nampak seperti Kristen, tetapi ketika berbicara akan mengungkapkan roh naga. Adalah tugas kita untuk melakukan semua yang kita bisa untuk menghindari bahaya yang mengancam. Kita harus berusaha untuk menghilangkan prasangka dengan menempatkan diri kita pada posisi yang tepat di hadapan orang-orang. Kita mesti menyajikan ke hadapan mereka topik permasalahan yang sebenarnya. Membuat protes yang efektif, melawan pembatasan kebebasan hati nurani. Kita mesti menggali kitab suci, dan mampu memberikan alasan bagi iman kita. Kata Nabi, orang yang jahat akan semakin bertambah jahat. Tidak seorang pun orang jahat yang memahaminya, tetapi orang bijak akan memahaminya. Martin, Alkitab berkata, orang-orang bijak akan membawa banyak orang kepada kebenaran. Jadi marilah kita memberitakan kebenaran. Dan kebenaran artinya melakukan hal yang benar. Dan melakukan hal yang benar artinya selaras kepada hukum-hukum Allah, dan bukannya kepada hukum-hukum manusia. Amin.